Shalom Bapak, Ibu serta jemaat sekalian, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada pagi hari ini, hingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini, mohon Kau berkatilah kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah juga ya Tuhan, hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya mari kita naikkan pujian, besarlah Allah. Tuhanku, tak putus
Kita sambut pujian ini dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selanjutnya saya akan membacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selanjutnya kita akan naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita akan sambut persembahan ini dengan menaikkan pujian Ku Bawa Korban Syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Setiamu
kami persilahkan untuk hambanya. Haleluya. Shalom, Jemaat Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Hari ini kita kembali dapat berbakti, berjumpa secara online dalam ibadah mingguan di mana kita semua berada. Tuhan hadir untuk melawat kita lewat firman Tuhan. Saya Pastor Fandi Stephen mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Gereja Sidang Kristus Jemaat Kelapa Gading untuk dapat menyampaikan firman Tuhan bagi Anda semuanya. Mari kita satukan hati kita sekalian, kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, Jemaat GSK Kelapa Gading yang Tuhan sangat kasihi. Kami dapat kembali berbakti dan juga menikmati firman Allah, menikmati ibadah online, menikmati kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah minggu hari ini. Urapilah kami semua, berkatilah supaya baik hamba yang menyampaikan, setiap jemaat yang mendengar, semua kami mendapatkan satu bagian berkat daripada makanan dan minuman rohani, firman Allah yang akan kami terima pada hari ini. Kami serahkan waktu dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati kami semua. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan antusias dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, mekar di masa sukar. Tetap mekar di masa sukar. Satu firman Tuhan yang sangat kita butuhkan, sangat tepat dan cocok dalam waktu-waktu seperti ini. Ayat pembuka kita ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17, 18 dan 19. Anda semua bisa membaca masing-masing di rumah. Saya akan bacakan buat setiap kita ya. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ini adalah sebuah ayat yang sangat menguatkan kita di tengah-tengah situasi masih pandemik yang kita alami dengan segala macam keterbatasan dan juga pembatasan yang masih berlaku di antara kita yang sedikit banyak. Tahun yang lalu 2020, tahun ini 2021 masih berpengaruh dalam hidup kita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, memang Tuhan latih lewat situasi yang terjadi di kehidupan ini, apapun itu, Tuhan melatih kita menjadi kuat. Katakan sama-sama, menjadi kuat. 2, 3, menjadi kuat. Tidak ada alasan yang lain yang dapat kita kenakan di hidup kita untuk bisa tetap menjalani hidup ini. Jadilah kuat. Masa-masa sukar bukanlah hal yang dapat kita tawar. Masa sukar adalah satu masa yang pasti akan terjadi di hidup kita, silih berganti. Ada masa senang, ada masa susah, ada masa mudah, ada masa sukar. Well, kalau senang dan mudah semua juga bisa, tapi kalau sukar, sulit, sedih, banyak tantangan, disitulah kita sungguh-sungguh lebih membutuhkan Tuhan untuk dapat menguatkan kita. Maka Habakuk ini sebagai sebuah ayat pembuka, garis bawahnya adalah Allahku Tuhanku, itu kekuatanku. Kita sudah tidak menjadikan lagi pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang kita, kambing domba kita, lembu sapi kita sebagai kekuatan kita. Kalau dulu mungkin kita sempat mengandalkan hal-hal seperti itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pekerjaan kita, jabatan kita, keuangan kita, koneksi kita, bisnis kita, kesehatan kita, semuanya dulu bisa menjadi sebuah andalan.
namun pandemik memporak-porandakan banyak hal, hanya satu yang akan tetap bertahan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Semua bisa Tuhan goncang, namun satu yang tidak tergoncangkan, Tuhan Allah kita, kerajaan Allah dan kebenarannya, itu tidak akan tergoncangkan. Maka setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menyadari bahwa dalam masa-masa sukar sekalipun, kalau kita jadikan Tuhan kekuatan kita, kita akan tetap dapat bertumbuh, mekar, bahkan berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Ada amin? Puji nama Tuhan ya. Nah, saya akan coba membawa setiap kita masuk dalam sebuah kisah di Alkitab, yaitu tentang Elia. Kalau bicara mengenai masa-masa sukar, namun tetap mekar dan berbuah, satu contoh adalah mengenai Elia. Kalau kita melihat kisah Elia, saya akan coba merujuk ke dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, saya mulai dengan ayat yang pertama. Bagaimana kisah Habakuk ini tetap mekar di masa sukar, dapat kita lihat aplikasinya lewat kisah Elia yang nanti kita bisa aplikasikan juga ke dalam setiap kehidupan kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Tidak akan ada hujan. Bagi Israel yang tanahnya adalah tanah pertanian, hujan itu memegang sebuah peranan yang sangat vital. Gak ada hujan, gak ada irigasi. Gak ada irigasi, gak ada air. Kalau gak ada air, ya ladang-ladang tidak ada hasil. Ini adalah sebuah masa sukar yang akan terjadi di Israel, dan Elia sudah mengatakannya dengan sangat berani kepada Raja Israel di Samaria, yaitu Ahab, tidak akan ada embun atau hujan. Ini bicara bencana kelaparan, bencana kekeringan. Bapak Ibu sekalian, setiap bencana atau masa sukar, hal-hal yang sulit dalam hidup kita tidak pernah terjadi tanpa ada izin daripada Tuhan. Tidak akan pernah terjadi kesulitan saya, kesulitan saudara, apapun juga bentuknya, tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Memang kadang-kadang di dalamnya ada karena kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita, keteledoran kita. Dalam kisah Elia, ya karena kejahatan Ahab dan Isabel istrinya sebagai Raja Israel, maka Allah menjatuhkan bencana, kelaparan dan kekeringan. Namun apapun juga bencana itu, masalah itu, tantangan, kesulitan, rintangan, hambatan, ujian, cobaan, apapun juga itu, kalau sampai terjadi, selalu ada izin Allah di dalamnya. Apakah Allah jahat mengizinkan itu semua terjadi? Mungkin kita berpikir, jahat amat sih Allah. Masa mengizinkan bencana? Jahat amat sih Tuhan. Masa mengizinkan masalah ini terjadi di hidupku? Bapak Ibu sekalian, lebih baik sesuatu terjadi sekalipun itu buruk, terjadi dalam izinnya Allah. Kalau Allah izinkan, artinya Allah sudah melibatkan itu semua dalam kesempurnaan rencananya. Dan kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, artinya Allah tetap pegang kendali. Katakan Allah pegang kendali. 2, 3, Allah pegang kendali. Nah, kalau Allah tetap pegang kendali, artinya Allah selalu punya solusi. Katakan solusi. 2, 3, solusi. Ada amin? Sama kayak guru bikin soal ujian. Soal-soal itu ada dalam izinnya guru. Artinya sudah masuk dalam rencana kerja, rencana studi. Yang mana setiap soal-soal yang ditanya dalam ujian sudah ada jawabannya, sudah ada kunci jawabannya, karena guru yang membuat dan mengizinkan soal-soal ujian itu untuk kita hadapi. Kehidupan juga sama.
Elia berkata demikian bukan suka-sukanya dia karena mungkin dia kesel, jengkel sama Ahab yang begitu jahat. Bukan. Elia hanya mulut Allah yang mana Allah mengizinkan untuk terjadi sebuah bencana, yaitu kekeringan dan kelaparan. Jadi di tengah-tengah masa sukar yang kita alami, kita harus membangun sebuah fondasi yang kuat dalam kekuatan Tuhan bahwa semua yang terjadi ada dalam izin, rencana, dan kehendak Allah. Allah bisa melibatkan banyak faktor di dalamnya, termasuk faktor kelemahan manusia. Namun Allah tetap berdaulat, dia tetap berotoritas, dan Allah tetap pegang kendali atas segala yang terjadi. Ini memberikan sebuah pengharapan buat kita bahwa Allah yang mengizinkan, Allah juga yang bisa menyelesaikan. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Dan kita yang menjalani, ada sebuah pembelajaran iman di dalamnya. Supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Dan iman kita dibangun dan juga didewasakan. Ada amin? Puji nama Tuhan ya. Katakan sama-sama. Amin. 2, 3. Amin. Allah pegang kendali. Allah tetap mengizinkan semua yang terjadi dengan sebuah tujuan. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Elia yang ngomong gitu ke Raja Ahab, Elia juga mengalami kekeringan. Itu dia. Hal yang menarik adalah Elia yang mengucapkan firman Allah tentang kelaparan dan kekeringan. Bukan cuma Ahab dan Israel yang mengalami, namun Elia sebagai hamba Tuhan juga mengalami. Jadi, serohani-rohaninya Elia, serohani-rohaninya kita, bukan berarti kerohanian kita itu membuat kita kebal dengan masa sukar. Kalau Anda dan saya mengalami masa sukar hari ini adalah hal yang wajar, yang normal, yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan manusia, termasuk kita, karena kita juga adalah manusia. Amin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan kita salah kaprah. Dalam Tuhan gak ada masalah, dalam Tuhan gak ada tantangan, semua lancar, semua mulus, semua limpah, semua luber. Gak melulu begitu. Pandemik ini mungkin membawa dampak bagi dunia secara ekonomi, bagi Anda juga mungkin mengalami, bagi saya pun juga sebagai hamba Tuhan mengalami kok. Ada orang-orang di sana kena sakit COVID-19, mungkin ada juga di antara kita pernah kena, atau saudara kita, keluarga kita kena. Wajar saja, bukan berarti kita kebal dengan itu semua. Tapi sebaliknya, dengan adanya itu semua, kita nggak menyerah dengan masa sukar, tapi kita berserah kepada Allah, memperoleh kekuatan daripada Dia, dan kita percaya di tengah-tengah masa sukar, anak Tuhan bisa mekar. Demikian pula dengan Elia. Di tengah-tengah masa sukar ini, Elia tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong Elia? Ini hal yang sangat menarik, yang saya juga percaya bisa menjadi cara Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 2 dan seterusnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini saatnya Allah berkata kepada Elia, go and hide. Go and hide. Pergilah dan bersembunyilah. Elia mengalami lockdown. Dia mengalami pembatasan sosial. Disuruh go and hide. Pergilah dan bersembunyilah. Elia pun mengalami lockdown. Bukan cuma saudara dan saya. Bukan cuma dunia ini. Elia mengalami lockdown. Allah izinkan ada bencana yang disusul dengan lockdown. Elia mengalami juga masa-masa kekeringan dan kelaparan. Dia nggak bisa lagi bersama-sama dengan sesama hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain. Dia nggak bisa lagi bekerja, mencari nafkah, menyiapkan makan dan minumnya. Dia nggak bisa lagi berkhotbah, keliling, kesana kemari, sampaikan firman Tuhan.
Dia nggak bisa melakukan banyak hal lagi sebab Tuhan berkata kepada Elia, "Go and hide." Pergilah dan bersembunyilah. Kemana? Ke sungai Kerit. Firman Tuhan katakan, di sebelah timur sungai Yordan. Cara Tuhan di tengah-tengah masa sukar untuk membuat Elia mekar, itu hal yang sungguh ajaib. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Cara Tuhan bukan cara kita, namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Sekali lagi, cara Tuhan bukan cara kita, namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Cara Tuhan untuk menolong Elia di tengah-tengah bencana kelaparan dan kekeringan adalah go and hide, lockdown, PSBB. Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Firman Tuhan katakan ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Luar biasa. Bukan sungai Yordan yang membelah Israel dan Yehuda. Demikian rupa sungai yang luas, panjang, dan terkenal itu. Bukan itu cara Tuhan. Tuhan gak pakai hal-hal yang populer, yang hebat, yang terkenal untuk menolong Elia. Tapi Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit, sebuah sungai yang biasa saja, tidak terkenal, tidak sebesar sungai Yordan. Di masa-masa lockdown ini, kalau kita mau tetap mekar di masa sukar, jadikan Tuhan kekuatan kita dan ikuti arahan daripada Tuhan. Ikuti guidance daripada Tuhan. Jangan kita mengandalkan si A, si B, si C. Jangan kita mengandalkan bisnis ini, bisnis itu, dan gimana dan gimana. Orang bisa, masa kita nggak bisa? Ya memang mungkin itu ada benarnya, tapi tanya Tuhan dulu. Apakah kita mau lakukan apa yang dia lakukan, atau Tuhan mau kita lakukan hal yang lain? Di masa-masa lockdown ini, di masa-masa PSBB ini, mari jangan anggap remeh hal-hal sederhana. Jangan anggap enteng hal-hal kecil di hidup kita. Karena bukan sungai Yordan barangkali yang Tuhan pakai, tapi sungai Kerit. Apakah kita percaya kepada Allah? Kalau kita masih mengandalkan sungai Yordan yang besar dan terkenal itu, kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Yang besar, bahkan yang kecil. Bukan yang hebat-hebat saja, tapi yang sederhana juga. Tuhan tetap bisa pakai. Sungai Kerit. Lalu di sungai Kerit ini, Elia bisa minum. Ini bicara mengenai sumber daya natural. Di tengah-tengah lockdown ini, kalau kita mau tetap bisa mekar, jangan remehkan, jangan abaikan sumber-sumber natural yang Tuhan berikan buat kita. Kesatu tentu kesehatan kita. Waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang masih ada, jangan disia-siakan. Kemudian kita lihat hobi kita, bakat, talenta, keluarga, koneksi yang sudah ada dan terbangun secara natural. Barangkali dari situ Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan beri kita minum di tengah-tengah masa kekeringan. Jangan kita abaikan, jangan kita buang atau sia-siakan, jangan kita tanam kemudian gak bertumbuh talenta itu. Ayo kembangkan. Jangan anggap remeh. Ada satu kawan, masa-masa lockdown tahun lalu ya, waktu baru mulai PSBB, dia kena pemutusan hubungan kerja. Dan dia cerita, waduh, saya sebagai single income, suami bekerja sebagai satu-satunya sumber penghidupan, kena PHK. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Ini bukan hal yang mudah. Dia punya anak satu yang remaja. Yang dia lakukan adalah lihat natural resources. Oke, suami nggak kerja, istri hobinya apa? Masak. Maka di tengah-tengah lockdown, masa pandemik, istrinya mulai masak. Bikin dendeng lah, bikin soto lah, lalu mulai dijual. Kemana?
Ya ke teman-teman natural dari Komsel yang kenal-kenal deket, tawarin dari mulut ke mulut, termasuk saya ditawarin juga dan saya beli juga. Dia punya dendeng ya. Dan dari situ, dari teman ke teman, mulut ke mulut, akhirnya waktu Komsel dia kesaksian, wah puji Tuhan. Walaupun saya kena pemutusan hubungan kerja karena lockdown pandemik, namun karena istri bisa masak, saya pasarkan, akhirnya kita bisa tetap hidup dari jualan, dari hobi istri, masak, dan Tuhan bisa pelihara. You see, Anda lihat teman-teman, saudara-saudara sekalian, Anda suka apa? Anda bisa apa? Jangan abaikan natural resources yang kita punya. Sebab Tuhan bisa pakai untuk pelihara hidup kita. Ada amin? Tetap semangat ya, katakan sama-sama, semangat! Puji Tuhan ya. Kemudian bukan cuma Sungai Kerit, yang lebih dahsyat, Allah juga utus, kirimkan, bahkan perintahkan burung gagak. Burung gagak, bukan burung Raja Wali. Oh, kita kan biasa Raja Wali, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Maunya kan Raja Wali, burung yang sangat independen, burung yang besar dan kuat dan hebat. Maunya begitu. Tapi kan ingat, maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Suka-sukanya kita belum tentu suka-sukanya Tuhan. Jadi ikuti aja apa yang menjadi rencana Tuhan dalam masa-masa sukar ini. Sungai Kerit bukan sungai Yordan. Burung Raja Wali nggak Tuhan kirim, tapi dikirimnya burung gagak. Burung gagak itu kecil, hitam, identik dengan mistik ya. Kalau Anda lihat film atau gambar, kalau dukun burungnya gagak biasa tuh, bukan burung gereja, apalagi cendrawasih, apalagi Raja Wali, gagak biasanya. Suaranya juga jelek, identik dengan bencana dan kematian. Ini adalah burung yang kalau baca perjanjian lama, burung yang haram, bukan yang halal. Ini adalah hal yang sangat jelek di mata manusia, bahkan di mata aturan agama. Tapi ingat, apa yang dunia bilang jelek, Tuhan tetap bisa pakai. Apa yang dunia abaikan, Tuhan tetap bisa pakai. Burung gagak Tuhan perintahkan untuk datang memberi makan Elia siang dan malam. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan Elia bisa minum dari sungai. Bayangkan, masa kelaparan dan kekeringan, masa sukar. Elia ada minuman, dia ada roti, dia ada daging, dia punya sandwich. Di tengah-tengah masa kelaparan dan kekeringan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, masa kelaparan dan kekeringan, Elia kena lockdown, tiap hari makan sandwich, roti dan daging, minum dari sungai. Berapa lama? Masa pandemik ini 3,5 tahun. Nggak mungkin dia cuma 2-3 hari atau 2-3 bulan. Saya tebak bertahun-tahun. Setiap hari burung gagak bawa roti dan daging untuk Elia tanpa burung itu makan di tengah jalan roti dan daging itu. Makanya jangan takut. Kalau berkat Tuhan di masa pandemik sudah Tuhan peruntukkan bagi kita, gak ada burung gagak yang bisa makan. Gak ada lawan yang bisa ambil. Gak ada orang bisa curi berkat Tuhan buat kita. Ada amin? Tetap percaya. Kalau memang ini berkat udah buat kita, gak akan kemana-mana. Tapi kalau belum buat kita, ya udah sabar aja. Gak usah keki, gak usah jengkel, gak usah kesel sama Tuhan. Memang belum jodohnya, memang belum berkatnya. Tapi kalau udah buat kita ya Bapak Ibu, burung gagak yang bawa daging dan roti, mereka gak makan daging dan roti itu di tengah jalan. Mereka persembahkan semuanya bagi Elia. Ini cara Tuhan yang sangat ajaib. Di tengah-tengah lockdown, bagaimana bisa tetap mekar di masa-masa sukar. Lanjutkan kembali ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, saya tebak mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun ya, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Akhirnya sungai itu pun natural resources berhenti, ada batasnya ya.
talenta kita ada batasnya, kemampuan kita ada batasnya, bakat, hobi ada batasnya. Sungai itu berhenti airnya. Kalau udah nggak ada air, ya burung gagak nggak datang lagi. Sebab burung gagak bawa roti dan daging, serahkan pada Elia, mereka bisa minum juga di sungai itu. Akhirnya selesai. Natural resources selesai, supranatural resources lewat burung gagak juga selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai. Amin. Tuhan tidak pernah selesai. Supranatural resources burung gagak ada batasnya, natural resources juga ada batasnya, tapi Tuhan gak pernah selesai. Ketika sungai itu mulai habis airnya, ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka muncullah kisah sedikit minyak dalam botol, sedikit tepung dalam tempayan, gak pernah habis-habis selama masa pandemik dan lockdown. Kalau tadi Elia di lockdown di Sungai Kerit, hari ini dia di lockdown di Sarfat yang adalah bagian daripada Sidon yang adalah kota kelahiran Isabel. Oh, amazing, luar biasa. Allah melockdown Elia di jantung kekuasaan Isabel. Isabel itu anak Raja Sidon. Itu tuh di utara Israel. Itu Lebanon kalau sekarang. Nah, Elia jalan dari Kerit ke sana 100 km. Gak gampang untuk mendapatkan mujizat dan berkat Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita cuma diam-diam aja, nunggu aja. Enggak. Dari Samaria ke Kerit itu 60 kilo lebih kurang. Nah, dari Kerit ke Sidon tuh 100 sampai 150 kilo jalan kaki di tengah masa kelaparan dan kekeringan. Maka jangan kita anggap orang dapat mujizat itu gampang-gampang aja. No. Orang kalau mau dapat mujizat ada hal yang harus dia lakukan. Tanggung jawab imannya harus dia kerjakan. Namun di tengah-tengah lockdown, kalau kita lakukan bagian kita, Bapak Ibu sekalian, Allah lakukan lebih dari yang sanggup kita lakukan. Allah bisa perintahkan air sungai untuk tetap mengalir. Burung gagak datang bawa roti dan daging. Dan Allah perintahkan janda Sarfat, bukan orang percaya, di kota Isabel, di negara yang mana Isabel adalah penguasa ayahnya sebagai raja. Disitulah justru Allah memberkati dengan mujizat yang sangat luar biasa. Di jantung permasalahan, di jantung tantangan, di jantung ujian dan cobaan, disitulah berkat yang paling hebat dan luar biasa dapat Elia alami. Mungkin Anda sedang mengalami jantung permasalahan yang paling besar hari-hari ini, yang paling sukar hari-hari ini. Di tempat yang paling sukar ini, Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya, kita semua bisa mekar semekar-mekarnya. Di jantung permasalahan ini, mujizat Tuhan bisa termanifestasikan lebih dahsyat dan luar biasa. Apa yang kita belajar hari ini, andalkan Tuhan senantiasa. Sebab masa sukar tidak pernah terjadi tanpa izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan mau ajar buat kita, supaya kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan di jantung masa lockdown ini, mujizat pemeliharaan Tuhan bisa tetap terjadi lebih hebat lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, dan mencukupkan kehidupan kita di tengah-tengah masa-masa sukar. Tetap mekar dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tundukkan kepala, satukan hati, kita doa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami sudah baca, dan kami akan terus renungkan bahwa janji Tuhan, anak-anak Tuhan tetap mekar di masa sukar, bukanlah hal yang mustahil. Sebaliknya, hal yang pasti terjadi dan harus terjadi, menjadi sebuah pengalaman iman bagi kami di tengah-tengah masa-masa sukar yang kami alami. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua dengan kisah Elia, dengan ayat daripada Habakuk, bahwa janji Tuhan ya dan amin, tepat pada waktunya Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah jemaat GSK Kelapa Gading dimanapun kami semua berada, janji Tuhan yang ya dan amin terjadi buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. 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 Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Selanjutnya kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi, kemudian doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan, diakhiri dengan pujian amin amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur bahwa kami telah diberkati lewat ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, supaya sesukar apapun hidup kami boleh memiliki iman seperti Habakuk. Semakin sulit, semakin sukar, semakin kami percaya akan Tuhan. Karena kualitas iman kami diuji sampai maksimal. Sehingga Habakuk bisa memuji-muji Allah sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah-tengah krisis, dia boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Imannya sungguh sangat luar biasa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa juga untuk kondisi jemaat-Mu di tengah-tengah tekanan COVID yang baru ini, yang semakin menekan, di tengah-tengah sulitnya keadaan sekarang ini. Disinilah kami boleh membuktikan iman kami seperti Habakuk, supaya kami tetap beria-ria, tetap bersukacita, memuji Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Berkati untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan, baik untuk orang-orang tua kami, generasi muda semuanya. Engkaulah kiranya memberkati, khususnya dalam sebuah proses pemilihan majelis yang baru. Tuhan memberkati untuk panitia, agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, supaya nanti terpilih orang-orang yang betul-betul mengerti panggilan rohani untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini. Tuhan memberkati agar kami setia di tengah-tengah masa sulit ekonomi ini, tetap membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh kondisi keadaan gereja Mustang Kristus di Indonesia, setiap gereja lokal dimanapun ada. Tuhan berkati untuk seluruh jemaat, para petugas-petugas ataupun para aktivis gereja, khususnya para diakan majelis dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhanlah kiranya memberkati. Kami boleh tetap saling mendoakan, mengingat satu sama lain dalam hidup kami, mengiring Tuhan sebagai gereja Mustang Kristus di Indonesia. Yang berdoa untuk ketua sentuh kami, Pak Andrew, ya Tuhan akan terus boleh memulihkan, menyembuhkan akan penglihatannya yang kurang sehat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh percaya Tuhan mengadakan mujizat buat hidup beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa dalam minggu ini, pada hari Kamis yang lalu, telah ditabiskan pendeta Guru Injil Warisman di Lampung, gereja Lampung. Tuhan berkati supaya beliau bisa melaksanakan tugas-tugas jabatan sebagai pendeta. Tuhan mengurapi dan supaya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta gembala sidang. Berkati istri, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan bangsa Indonesia kami dalam tangan-Mu. Engkau berkati. Kami percaya situasi akan lebih sulit ini, tetapi Tuhan telah menolong, memberikan keajaiban-keajaiban, sehingga pemerintah kami boleh terus bisa melanjutkan sebuah program pembangunan yang ke depan lebih baik lagi dan lebih diberkati. Berkati presiden kami Pak Jokowi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, diberikan kuat dan hikmat dari surga menyertai beliau, supaya kiranya lewat kepemimpinannya Indonesia akan tetap dibawa, diarahkan ke arah yang benar, ke arah yang luhur untuk mencapai tujuan cita-cita bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu dan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.